holiday house ya di daerah Tara. Ada fox kak di bawah ada fox nak. Yang harus kalian hindari itu kayak ya beruang, karena di sini memang habitat beruang. Informasi banyak sekali tentang yang ngumumin soal beruang ini ya. Di belakang aku dan di bawah itu adalah Danau Perucas. Danau ini adalah danau buatan yang dibuat untuk mencukupi aliran air untuk di daerah Banjiskastena ini. Keluar dari terowongan. Tuh, Masya Allah, langitnya bagus banget. Sekarang di luar hangat 14 derajat. Jadi nggak perlu pakai jaket yang terlalu tebal, cukup jaket sedang aja. Dan panas ya. Suamiku juga pakai celana pendek, katanya gerah. Sekarang jam 11.21. Nah, itu tuh Tara. Atau ada bacaannya. Awannya bagus, langitnya cerah, suguhan pemandangan kiri kanan yang cantik. Pokoknya kalau misalnya kalian ke Serbia belum nginjakin ke Tara National Park ini, kayaknya nggak lengkap aja ya. Tapi bagi yang suka nanjak-nanjak ya gunung, beberapa hari lalu kita juga ke Uvac. Bukit-bukitnya tuh berbeda gitu loh sama yang ada di Tara ini. Kalau Tara ini lebih ke banyak pohon-pohon. Kalau kemarin tuh pohonnya lebih pendek-pendek kalau yang di Uvac gitu. Lebih banyak bebatuannya juga dibanding di Tara. Beruntung banget, alhamdulillah ya Allah, rezeki banget loh. Cuaca kayak gini di bulan September yang masih cerah. Karena kemarin kita ke kenapa sih bapak ini? Benar-benar. Rata-rata kalau di daerah Tara ini kebanyakan holiday house kayak gini ya, tuh yang kayak di atas-atas gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau yang penginapan di hotel, kalian ke daerah Zlatibor. Nah, nanti kalau dari Zlatibor sekitar 1,5 jam juga, 1,5 jam lebih, itu bisa kalian ke sini, ke daerah sini. Biasanya kita gitu, tapi kali ini pengen ngerasain nih holiday house di area-area Tara National Park. Seru juga ternyata. Nanti aku akan kasih lihat video tour holiday house kita ya. Anak-anak aja tuh selama liburan ini bisa dibilang screening time-nya jadi jauh berkurang ya. Udah gitu selama di holiday house udah sehari 2 hari ini sama sekali nggak nanyain gadget, sama sekali nggak nanyain mau nonton apa gitu. Seru aja. Nah, ini juga holiday house ya di daerah Tara ini. Tuh keren-keren banget. Nih kalau misalnya mau ngabisin waktu sama keluarga, enak banget di sini. Dan jauh dari kebisingan kota, jadi enak gitu loh. Aduh, handphonenya jatuh. Kayaknya gara-gara itu dia lecet. Nah, lucunya itu rata-rata tuh dari kayu kayak gini bikinnya. Sampai kepikiran gitu loh nanti pulang ke Indonesia buat rumah dari kayu. Tapi kudu jadi sultan dulu ya. Mahal materialnya. Lebih mahal dibanding Upton. Untuk aku yang ekstrovert, sebenarnya tempat kayak ginian nih cocoknya untuk liburan aja kalau untuk aku. Tapi yang introvert kayak orang di samping aku ini cocok banget buat dia tinggal di sini, menepi, sunyi. Sukanya yang sendiri-sendiri. Kalau aku cocoknya buat liburan aja. Wah, kenapa ini orang pada berhenti? Video ini foto. Ya, kita juga. Waktu itu kita berhenti sini juga ya. Oh, cantik. Ini di depan ada fox, Kak. Ini kita lagi menuju Banjiskastena, terus di tengah jalan gini kita enggak lah. Ada fox kak di bawah ada fox nak. Kakak
Nih dia di bawah sini tak, buka tak. Gak mungkin loncat lah. Lu nggak tahu dia kan. Dia takut. Ini kita nunggu apa sih antrian? Utara Zaufine, nama Kragora tempat kita nginep. Zaufine itu danau ya. Nah ini nih touristic center. Kalau di sini tuh dia ada cafe, terus ada juga restoran. Jadi kayak untuk kalian istirahat sebentar ya kan sebelum naik lagi. Nah dari sini itu sekitar 20 menit lagi dari turis area ini. Tuh kalau yang mau main itu motor-motoran gitu bisa juga. Jadi kalau mau istirahat dulu sebelum lanjut lagi. Banyak juga yang jalan kaki dari sini. Iya ada yang hiking juga tuh, pada hiking sekeluarga. Jadi emang yang suka hiking tuh emang cocok banget ini menurut aku. Nah kalau ke kiri itu jalanan yang itu tadi ke Danau Zaufine ya. Nah gitu. Kalau ini kita menuju ke Banyeska Stenanya. Banyeska Stena ya benar. Iya ya. Jadi rapi ya jalanannya. Kayak waktu kita ke tahun lalu kesini belum sebagus ini ya. Masih geradakan. Ini udah rapi nih jalanannya. Banyak yang parkir di sini terus jalan. Nah, pada parkir di sini juga biasanya. Terus mereka hiking dari bawah sini. Kalau kita sih kayaknya belum sanggup lah ya karena kekuatan anak-anak. Nah ini tadi kita ngeliat ini tapi nggak sempat ke video ya, namanya rusak mah cepet banget ya. Kita ada pergerakan sedikit aja langsung kaburnya cepet, disangkanya kita pemangsa. Tapi tadi aku juga ngeliat fox, jadi benar-benar aduh seru. Karena ya namanya taman nasional ya, banyak hewan-hewan liar di sini. Dan ini pengalaman banget kalau misalnya kita yang hidup dan besar di kota, pasti kan pengalaman yang kayak gini tuh jarang banget bisa didapat. Nah ini nih yang hiking, aku bilang biasanya mereka memang nginep di sini atau naruh mobil di tempat yang aku tunjuk tadi. Nah ini naik terus ke atas gitu. Kalau misalnya anak-anak udah gedean aja, aku pengen sih hiking gitu. Tuh di depan aja ada yang hiking tuh anak kecil. Ini anak aku masih pada benar-benar kecil banget. Ini si Neva. Nah tuh pada ya 20 menit naik mobil bisa hampir 1 jam ya, berarti perjalanan kaki. Ini tuh anak-anak kecil. Emang di sini tuh dibiasain banget anak-anak tuh untuk suka jalan kaki. Ya tuh udaranya gerah tuh, anak kita aja buka baju, dia buka jaket. Karena emang nggak sedingin itu hari ini, sekitar 12 derajat. Itu juga di depan. Ini kayak satu keluarga mereka. Ntar kalau anak-anak udah segede itu, yang si Agus sudah mulai SD atau naik udah sekolah, pengen juga gitu hiking, ngajakin mereka. Sekalian biar cinta sama alam. 1 jam 30 menit. Tuh kalau berjalan kaki di situ ada tandanya, katanya 1 jam 30 menit. Lumayan banget kalau bawa bocil ya. Kayak kita tetap naik mobil aja deh. Ntar dari parkiran aja kalau kita. Tuh ada juga yang pakai sepeda. Ada juga yang naik sepeda. Seru banget sih padahal orang-orang. Ini bapak udah berumur aja masih kuat dia untuk jalan kaki. Hebat. Ini anaknya ada remaja. Tadi masih kecil-kecilan. Kalau kita yang gak usah jauh-jauh lah jalannya. Ini juga nih. Udah keren-keren banget sih ini pada mau untuk hiking gini. Aku pengen juga nanti anak-anakku juga suka untuk jalan kaki gitu. Jadi untuk viewpoint Banyeska Stena ini masih 1 km lagi untuk hiking ke atas itu ya. Yuk kita parkir dekat sini, perjalanan ke atas sekitar 30 menitan ya. Kayak seperti aku ya. Ini anak-anak juga pada jalan kaki.
Hei, kecil. Rempong lah jalan kaki. Hei, adek. Turun jalan. Kok malah digendong? Udah besar. Wih, sini. Ini tentaranya ini. Mau jalan kaki naik gunung, keren sekali. Sekarang sekitar 10 derajat. Jadi kalau jalan kaki, kalau dari papan petunjuknya katanya itu sekitar 30 menit, 1 kilo lebih naik ke atas. Aku akan tunjukin trekkingnya gimana. Ini yang kecil belum ada separuh perjalanan karena bangun tidur. Banyak maunya. Kalau kakak, wes dia bersemangat nih. Oke, dan di sini hikingnya lumayan rame ya hari ini. Aku akan liatin karena cuaca cerah. Tuh di depan kami ada sekeluarga. Itu dia juga bawa bayi bahkan. Iya, apa itu ya? Listrik kali ya. Serunya kalau perjalanan kayak gini pastinya ngeliat hutan-hutan. Selain hutan-hutan juga habitat-habitat lain di sini. Nah, ini pohon pinus ya. Di sini tuh memang habitatnya pohon pinus. Jadi tanda kayak gitu tuh biar orang gak tersesat dan tetap di track ya. Walaupun ini ada jalurnya. Nih di sepanjang ini juga nggak hanya pohon-pohon tapi juga banyak batu-batu yang kayak gitu terus diselimutin lumut dan batunya itu warnanya warna putih kayak gitu. Dan ini nanti di sana tuh banyak, di dalam itu aja tuh banyak. Menurut aku unik ya karena biasanya kalau hutan itu jarang banget ada bebatuan. Tapi ini mungkin karena gunungnya juga penuh dengan bebatuan kayak gitu. Jadi memang di sepanjang ini tuh banyak yang kayak gini. Ya, satu lagi. Iya tuh banyak tuh aku. Kayak gitu tuh. Oh ya? Indonesia. Ini ada beruang katanya tuh. Emang ini habitatnya ya. Meski medved itu artinya beruang. Jadi sejak tahun 2002 beruang coklat ini tidak boleh diburu lagi karena habitatnya udah mulai sedikit gitu. Dan di Nasional Tara Park ini ada 40 spesies dan 60 spesies di semua Serbia habitat si beruang ini kak. Karena banyaknya udah mati beruangnya, terus diburu, diambil kulitnya, kasihan kan? Kalau tiba-tiba kakak ketemu beruang, kakak nggak boleh lari, nggak boleh melakukan gerakan yang cepat atau berteriak, ya. Jadi kalau dalam hutan ini nggak boleh berteriak atau melakukan gerakan yang terlalu cepat kalau ketemu si beruang ini. Itu katanya kan kamu harus hati-hati. Jadi dan jangan pernah membuat sinyal apapun. Kalau tiba-tiba kamu bertemu ini di tengah jalan ya, semoga nggak bertemu ya, serem banget. Dan beruang ini sekitar 180 sampai 300 kg beratnya. Waduh, serem banget. Ada. Ya, ini apa ya? Itu tapak kakinya kayak gini, injekannya beruang. Jahat. Enggak, nggak jahat. Manusia yang jahat ambilin kulitnya malahan. Yuk, let's go, lanjut. Karena ini di dalam hutan, jadi walaupun cuaca hangat kayak gini, jadi berasa dingin juga ya, karena ketutupan pohon. Ini yang aku bilang tuh batu-batuannya nih. Ini banyak banget batu putih kayak gini di sini di Tara National Park. Jadi benar ya kalau jalan-jalan kayak gini tuh anak-anak tuh jadi melihat banyak hal, bertanya banyak hal gitu. Jadi ya nih pelajaran juga ya sekalian gitu. Sebentar lagi udah mau sampai. Gak sampai juga sih, masih harus mendaki lagi. Cuman memang trekkingnya menurut aku tidak sesulit kalau trek ke Uvac ya, tidak seterjal kalau ke Uvac ya. Jadi lebih aman. Walaupun juga banyak juga batu-batuan yang harus kalian hindari itu kayak ya beruang, karena di sini memang habitat beruang. Dari tadi tuh di informasi banyak sekali tentang yang ngumumin soal beruang ini ya, beruang coklat. Sini deh, nih.
Di sini ada tanda jalannya, jadi ke Banyumas Castena ini jalannya 5 menit ke atas dengan batu-batuan yang seperti ini. Jadi jangan hati-hati. Nah, terus udah gitu kalau mau ke tempat yang lain juga ada, tapi kayaknya kita cuma ke Banyumas Castena itu ya. Dan di sini udah dibilangin ini adalah brown bear country. Jadi ini habitatnya sih beruang warna coklat. Kalau lihat trekkingnya emang ini kalau untuk anak-anak agak sulit karena batu-batunya itu ya. Jadi yang kecil aku tetap gendong, terus yang besar akan aku gandeng. No, thank you. Thank you. Oke, kita akan naik ke atas, katanya 5 menit. Tapi kalau namanya sama anak kecil bisa lebih dari 5 menit ya. Yang ini bersenandung mulutnya orang. Iya. Sini. Hah? Capek lah gendong kau berat. Maunya nggak mau jalan. Ada kucing. Terus kalau kecil harus. Kalau kucing gendong gitu. Ya. Kita masih harus naik lagi. Nggak begitu jauh lagi. Waduh, nih gede banget ini anjingnya. Itu siapa? Besar. Itu anaknya. Itu anaknya tapi yang satu. Iya, besar anjingnya kak. Tapi harus lihat itu. Sebenarnya kalau traveling sendirian, bawa anak-anak, ini sih mudah ya. Jalur treknya nggak sesulit itu. Tuh lihat, makin banyak tajam. Ke bawah nggak ada beruangnya, di dalam hutan beruangnya. Itu masih di atas lagi ya, dan hari ini tuh rame banget karena cuaca cerah. Terus masih siang juga. Waduh, lumayan nih. Yang bikin sulit itu karena banyak batu-batu besar kayak gini dan tajam-tajam. Jadi cukup bisa. Ya. Kita udah tinggal beberapa meter lagi, tinggal beberapa langkah lagi, walaupun masih treknya agak berat ya karena batu-batuan. Tapi udah belum nyampe aja di titik poinnya yang utama, itu udah bisa nyaksiin pemandangannya segini indah. Ketinggian dari titik poin ini sekitar 1065 meter di atas permukaan laut. Ayo, lanjut jalan. Tuh, lihat. Itu namanya jurang, Kak. Ke bawah ini. Ini namanya jurang. Kalau merosot jatuh, itu udah wassalam. Yuk lagi. Kita lanjut lagi ya, masih sedikit lagi. Bener-bener deh hari ini rame. Gak tahu tuh nanti foto bakalan bisa lama enggak. Karena kan harus bergantian kalau foto di situ. Aduh. Kita berhenti di sini dulu ya. Foto di sini. Ya Kak. Hah? Nggak kelihatan juga tapi. Batu gunung, danau bawahnya. Lihat, ini hal-hal yang nggak bisa dibayar pakai apapun ya. Jadi walaupun lelah sambil gendong anak, tapi kalau udah ngeliat pemandangan kayak gini benar-benar terbayar. Dan untuk sementara waktu, hal-hal yang merumitkan hidup itu kayak plong hilang gitu aja. Karena pemandangan yang disuguhkan itu luar biasa. Di bawah itu danau Perucach ya. Jadi itu danau buatan bukan danau alami. Nah nanti aku ceritain prosesnya si danau Perucach ini. Lihat tuh bagus banget. Wah, masya Allah, sini bang ya samanya ya. Ini dia pemandangan yang ditawarkan viewpoint Banyumas Castena. Terbayar banget kalau kalian ngelihat ini. Jadi di belakang aku dan di bawah itu adalah danau Perucach. Danau ini adalah danau buatan yang dibuat untuk mencukupi aliran air untuk di daerah Banyumas Castena ini. Dan ini diambilnya dari aliran sungai Drina yang dibendung. Selain untuk keperluan air masyarakat sekitar,
air ini juga untuk pembangkit listrik. Jadi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Banyeska itu dari kata banya artinya pemandian. Dulunya di sini itu Banyeska Verlo. Jadi dulu adalah sewaktu zamannya Ottoman Turki, ini adalah tempat pemandian air hangat. Tetapi saat si Peručac ini dibuat, itu jadi banjir si Banyeska Verlo-nya itu. Dan akhirnya jadinya si Peručac hingga saat ini. Bagus banget. Kalau kalian punya visa Bosnia yang untuk warga negara Indonesia, kalian juga bisa tur ke Bosnia ya. Jadi namanya Visegrad. Ini bisa kalian pakai boat tour atau kapal tour. Tetapi ya tentu saja harus punya visa ke Bosnia atau visa Schengen kalian naikin ini. Nah, ini memang perbatasan antara Bosnia dan juga Serbia. Apa sih? Kalau traveling sama anak-anak, pertama yang jelas pakaian mereka juga harus proper. Dengan suhu yang 10 derajat seperti ini, kalian harus bawa jaket untuk anak-anak, kecuali musim panas ya. Terus pakai sepatu yang nyaman untuk mereka dan juga kita sendiri. Oh, ada daun ya. Pastikan mereka juga dalam keadaan nyaman, karena kadangkala ya ada masanya mereka nggak mood dan lain sebagainya. Karena treknya agak sulit, penuh bebatuan. Jadi pastikan mereka dalam keadaan yang nyaman dan sehat. Seperti yang di UVAC juga kan ada namanya Vidikovac. Nah, itu artinya viewpoint. Itu sebenarnya di sana tapi masih ramai banget. Jadi kami di sebelah sini aja dulu, nanti kalau udah agak mulai sepi nanti baru ke sana. Karena memang harus antre dan bergantian ya, untuk foto nggak bisa lama-lama. Udah sampai yang utama. Di sini kalian harus antri ya, tentu aja. Dan ini pada antri untuk foto. Gak boleh lama-lama ya kalau lagi ramai kayak gini. Lagi ramai banget hari ini. Waktu aku tahun lalu kesini nggak seramai ini sih. Paling cuman berapa ya, 3 keluarga waktu itu. Kalau ini bener-bener ramai banget, silih berganti orang datang. Cuaca juga lagi enak sekali. Sebenarnya selain ke Banyeska Stena ini, ada beberapa lagi tempat hiking yang bisa kalian kunjungi. Tetapi perjalanannya masih cukup panjang, sekitar 2 jam lebih. Itu namanya Mitrovac, jadi 2 jam 10 menit. Dan itu harus hiking lagi sampai ke atas itu. Semua yang terlihat di YouTube itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Bener-bener tuh penuh perjuangan dan drama sekali. Tapi ya itu tadi, ini mau ngajarin ke mereka bahwa memang untuk melihat sesuatu yang bagus, untuk melihat sesuatu yang indah, memang harus berjuang dulu, penuh rintangan, jatuh, bangun, gitulah kira-kira. Anak-anak lagi santai duduk sambil nikmatin cookies. Ini benar-benar pengalaman yang unik ya, karena ya bagi anak-anak sih ya mereka pasti senangnya tempat bermain, pastinya mereka senangnya ya yang bisa dibilang ya kayak taman-taman bermain yang menyenangkan lah ya. Karena membawa anak-anak ke alam bebas untuk menumbuhkan cinta terhadap alam itu nggak mudah buat aku ya. Karena mereka terbiasa hidup nyaman dan enak. Itu kan membuat mereka harus keluar dari zona nyaman untuk sementara waktu gitu loh. Dengan naik gunung berat, trekking yang sulit, terus banyak bebatuan. Itu kan benar-benar buat mereka tuh ya ini nggak nyaman gitu loh. Akan ada banyak drama sekali di perjalanan. Tapi ya itu lagi bahwa hidup itu nggak selamanya nyaman, nggak selamanya enak. Ya jangan dimakan. Iya.
Iya, kalau yang udah jatuh. Kalau kurang lihat ada tanah. Ini. Kapan lagi pengalaman buat mereka makan di atas gunung kayak gini, di tepi jurang makan kue, makan biskuit kayak gini. Tuh, itu akan mungkin mereka akan lupa ya, tapi dengan itu akan tumbuh di bawah alam sadar mereka secara gak langsung. Hah? Iya, itu anjing. Takut. Takut ya, ngapain takut anjing? Karena perbatasan antara Bosnia dan Serbia, jadi itu tuh kelihatan banget di sini, kelihatan masjid walaupun kecil banget di situ, di ujung situ. Nanti akan aku zoom. Nah, itu masjid di Bosnia ya. Enak berjemur, adem. Enak ya bro, itu si bro Black. Dia berjemur, menikmati udara segar. Aduh, enak banget sih bro Black. Ciao keluarga Let's Go Serbia. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan dan vlog aku berikutnya. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe ya, biar aku terus semangat bikin konten bermanfaat. Oh ya, aku mau foto-foto dulu ya. Ciao.